Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Hashim bin Taris Al-Hakam, yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ketua MUI, Ketua Seluruh Gabungan Kenal Keren Bapak Ustaz Abdul Rahim. Sebelum acara pengajian kita dimulai, marilah kita bacakan sholatul Fatihah. Semoga silaturahmi kita ini, hadirnya kita ini di masjid yang mulia ini, yaitu Masjid Nurul Hikmah, mudah-mudahan dapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga kita doakan pula, kita kirimkan suatu Fatihah juga, yaitu saudara-saudara kita yang menaikkan rukun Islam yang kelima di tanah suci Mekah, wabil khusus Al-Ustaz Bapak Asad Azhari yang memegang ibadah hajinya. Mudah-mudahan kaum muslimin wal muslimat diberikan kesehatan, keselamatan dari awal berangkat sampai tanah suci Mekah sampai kembali ke tanah air kita ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan ridhonya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada Bapak Ustaz Muhammad Nasir untuk memimpin zikir tahlil. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Binasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Tuan Al-Habib Hashim bin Faris Al-Hakam, Tuan Bapak Somad, dan para hadirin lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Nurul Hikmah, itu guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Asman. Yang saya hormati Bapak Lurah Sukmajaya, dan yang saya hormati Ketua Lingkungan dari Madrasah 10 serta para jamaah sekalian. Alhamdulillah terpanjatkan puji dan puji syukur kehadirat Rabbi yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat syariat, sehingga sama-sama kita dapat berkumpul bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan berkahan dalam hidup kita. Itu harus saja kita istighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita yang besar dan kecil, sengaja tidak sengaja. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il asma'ihi la ilaha illa huwa. Asyhadu an la
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم رب الجد فلأنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده الله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan zikir tahiyat sama itu sudah baca, mudah-mudahan adanya terhubung kepada almarhumah jamaah yang ada di sini dan kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada almarhumah yang telah meninggal dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya pembacaan salam kustur yang akan dibacakan oleh Bapak Ustaz Joko Supriyadi. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه الكرام والزوج والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي كرم الله وجهه وصحبه وفرحه وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمصنفين والمخلصين جميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وثم إلى حضرة خصوصا إلى المؤلف ونخص في سبيل وإلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا الذي علمنا وأجازنا إلى منتهى أنت تعلم بأسمائهم شيء لله لهم الفاتحة. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرام وترجمان بلسان قدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقربات رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz Joko Priadi yang telah membacakan atau memimpin sholawat Gustur. Mudah-mudahan kita semuanya nantiasa mengharap syafaatnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati, kita dengarkan mutiara ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu dengan kajian kitab Masalihul Ibad yang akan disampaikan Al-Habib Hashim bin Faris Al-Ahkam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat buat kita semuanya. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a lahu wa wala. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حتى قدره ومقداره العظيم. الفضل حضرة حبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. ثم جل أرواح الأولياء والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين
وعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادتنا صوفية المحققين أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها ثم جمع الروح أبينا وأمهاتنا وجدتنا جدتنا وعمتنا وأصحابنا وتلامذتنا ومن محب إلينا والإله خصوصا بالخصوص صاحب المعاني في مصباح العباد للعالم العلامة الشيخ محمد نووي بن عمر البنتني الجوي أن الله يعلي درجاته في الجنة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Rabb yang Maha Ghafur, yang mana pada kesempatan di pagi hari selesai salat subuh berjamaah, Allah masih memberikan anugerah yang besar kepada kita semua dalam keadaan mulia, dalam keadaan kecintaan Allah, yaitu kita bisa didudukkan sembari i'tikaf, talabul ilmi, berzikir, mendengarkan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir selalu dicurahkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, pandanglah kami semua ya Allah dengan cinta-Mu, rahmat-Mu, ampunan-Mu, maghfirah-Mu ya Rabb. Bimbinglah kami semua ya Allah ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Kau ridai dunia wal akhirah. Ya Allah, panjangkan usia kami semua dalam ta'atillah wa ta'atil Rasul. Jauhkan dari segala macam musibah bala. Ya Allah, sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kami, yang ada di badan anak istri kami, orang tua kami, guru-guru kami, jamaah kami ya Rabb. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami semua yang halal, yang berkah, yang luas, yang banyak, yang manfaat, yang tidak capek kami carinya ya Rabb. Ya Allah, berikan kepada kami semua ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, istiqamah dalam agama. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami, putra-putri kami salihin wa salihah, anak-anak yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, yang bakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi agama Islam, nusa dan bangsa. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami ya Rabb, lindungi seluruh umat Islam ya Allah, lindungi para guru-guru kami, para ulama kami, para habaib kami yang istiqamah, yang selalu menjelaskan kebenaran, yang selalu membela kebenaran, yang selalu menyampaikan kebenaran. Ya Allah, lindungi negeri kami, bangsa kami, tanah air kami, Indonesia tercinta ya Rabb, dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, mengadu domba, mengambil keuntungan pribadi atau kelompok mereka, dari para pengkhianat bangsa dan negara, dari bangsa-bangsa manapun yang ingin merebut, menjajah, mengambil, menguasai negeri kami Indonesia ya Rabb. Hancurkan mereka semua ya Allah, hancurkan mereka semua ya Allah, hancurkan mereka semua ya Rabb. Orang berandakan mereka semua ya Allah, hinakan mereka semua ya Rabb. Berikan kekalahan, kerugian kepada mereka semua ya Rabb. Gagalkan semua rencana jahat buruk mereka ya Allah. Adu antara mereka dengan mereka, saling menjatuhkan, saling membongkar, saling membuka, saling menuduh satu sama yang lain ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Nasibkan kami semua bisa ibadah haji, bisa umrah, ziarah ke tanah suci, ziarah ke makam baginda Nabi. Ya Allah, tetapkan iman Islam kami sampai akhir hayat kami, meninggalkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in, ulama salafus salihin wa muqallidin fid din. Mudah-mudahan termasuk kita semua
orang-orang yang selalu mengikuti aturan-aturan baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral hadirin jamaah suka yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus sahibul Masjid Nurul Hikmah, orang tua kita Al-Mukarram Mukhtaram Ustaz Haji Muhammad Asma, mudah-mudahan beliau senantiasa berkah Allah Subhanahu wa taala dengan sehat wal afiat. Begitu juga para guru-guru kita Ustaz Abdul Samad, Ustaz Hafid, dan para asatiz lain yang hadir, ketua DKM Masjid Darul Salah yang saya hormati, aparatur pemerintah, Bapak Lurah kita Pak Mulyadi, begitu juga Bapak RT, Bapak RW-nya, semua yang tanpa terkecuali mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus ketua subuh suka Al-Ustaz Abdul Rahim, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasuhul Ibad, Al-Faqir membuka melewatkan bacaan kita di halaman 20, langsung dilewati karena dianggap penting oleh Al-Faqir ini untuk menjelaskan bagaimana Al-Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani membawa sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita akan menjelaskan tentang ulama yang pecinta ahli bait, ulama Nusantara, ulama yang dibanggakan oleh kita. Beliau mengutip sebuah hadis Nabi alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kawakibu amanu li ahli as-sama' fa idza intasarat kana qada'u ala ahli as-sama'. Al-kawakib, bintang-bintang itu pengaman, amanu li ahli as-sama', pengaman di atas langit. Langit itu bisa tegak, langit itu bisa bagus, langit itu tidak runtuh, langit itu bisa mengatur peredaran bulan dan matahari, bisa mengatur peredaran meteor, planet-planet. Itu disebabkan adanya bintang. Ya. Kalau nggak ada bintang, apa yang terjadi? Fa'idam tasarat, apabila bintang itu jatuh, apabila bintang itu hancur, apabila bintang itu tidak ada, karena qada'u, maka ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ala ahli sama, kepada penduduk ahli langit, ya, kehancuran, bakal hancur. Penduduk ahli langit siapa? Para malaikat akan hancur, mati kalau bintang sudah tidak ada. Makanya hati-hati nih, ya, bintang ini luar biasa. Jangan kita lihat, wah bintang-bintang, bintang itu pengaman. Jadi hikmahnya Allah ciptakan bintang yang ribuan itu buat pengaman. Matahari dari pertama Allah ciptain sampai sekarang nggak pernah tabrakan, ya, jalanan terus aja. Bintang sama bintang yang ribuan, jutaan, miliaran nggak pernah tabrakan. Meteor sama meteor nggak pernah tabrakan. Kita bawa mobil nabrak dulu, bawa mobil, bawa motor, nyenggol sana, padahal tidak bawa. Subhanallah, ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Bukan bintangnya yang mengatur, tapi Allah yang mengatur dengan sebab yang adanya bintang. Maka jangan main-main sama bintang, ya. Kalau bintang sudah tidak ada, bintang sudah hancur, bintang jatuh, tungguin kehancuran penduduk ahli langit. Maka apa yang terjadi? Penduduk ahli langit malaikat, dan malaikat bakal pada mati. Tuh, kata Syekh Muhammad Nawawi, tafsirannya ditafsirkan penduduknya malaikat bakal mati kalau bintangnya sudah tidak ada. Ya, hati dengan bintang. Wa ahlu baiti, dan ahli baitku, keturunanku, para zuriyah Nabi, yaitu Bani Ba'alawi, para habaib Bani Alawi, amanu li ummati, pengaman bagi umatku. Para zuriyah Rasul yang sekarang suka dibilang MC-nya lah, nggak ada keputusannya, si pentil berada benar.
Apakah lebih hebat dia daripada Syekh Nawawi? Ya kan, mengataskan ulama Nusantara tapi bertentangan dengan ulama Nusantara. Syekh Muhammad Nawawi ulama Nusantara mengatakan tetap ada alim lebih hebat beliau, Hadrati Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Rais Am Nahdlatul Ulama di dalam kitab Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin tetap mengatakan ada lebih pintar mana masih pentil. Ini kan ada yang pentil baru muncul belaga, ya kan, Masya Allah. Wa ahlu baiti dan keturunanku amanu li ummati, pengaman atas umatku. Selama ada umat Nabi pasti ada ahli bait Nabi. Kalau umat Nabi udah kagak ada ya hancur. Makanya ini hati-hati. Kalau ada yang begitu itu adalah pengkhianat NU. Awas. Kalau ada orang mengataskan nama Nahdlatul Ulama tapi mencela ahli bait Nabi, pengkhianat Nahdlatul Ulama. Karena Hadrati Syekh pencinta para habaib, mungkin dari karya-karyanya aja nggak pernah Hadrati Syekh menghina, justru mencintai, justru mengamanatkan kepada pengikutnya yang disebut NU atau Nahdlatul Ulama. Kalian harus mencintai, mengagungkan ahli bait Nabi. Buka kitabnya, jangan ikut-ikutan doang, ya. Tapi aturan Hadrati Syekh, ilmu Hadrati Syekh nggak pernah diikutin. Nah ini nih, hati-hati nih, ya. Nggak percaya buka, makanya belajar, makanya buka kitabnya, maka kenalkan Hadrati Syekh itu siapa, ya. Buka, punya Hadrati Syekh yang saya punya kitabnya, karangan beliau ada 38 judul saya punya. Masya Allah, Hadrati Syekh orang alim. Setiap orang-orang alim pasti dengan lihat karyanya, bukan lihat omongannya. Kalau mau tahu orang alim, satu lihat karyanya, kedua lihat akhlaknya. Kalau lihat orang akhlak orang alim, nggak berani menghina orang-orang yang lebih dahulu, menghina para wali, menghina para ulama, nggak berani. Nggak berani. Perbedaan pendapat boleh, ya, perbedaan pendapat boleh, tapi jangan sampai begitu. Masya Allah, ulama-ulama dulu banyak. Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hanbal, guru sama murid, beda pendapat, tapi dia ulama mazhab. Datang seorang pihak ketiga, ya, ketiga datang, dah Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i, gimana yang punya murid itu Imam Ahmad? Kenapa? Kok nggak sependapat mereka? Katanya murid, tapi bertentangan mulu sama guru. Katanya murid, tapi paham guru, pendapat guru ditolak. Murid model apa? Apa jawab Imam Syafi'i? Kamu tahu Ahmad itu siapa? Ahmad itu orang alim, Ahmad itu orang yang saleh, Ahmad itu ilmunya luas. Kalau kamu ikutin Ahmad, kamu bakal benar, kamu bakal baik, kamu bakal dapat ridho Allah, masuk surga. Masya Allah. Nggak berhasil. Pihak ketiga ini memecah belah, nggak berhasil. Dia lihat begitu, lari ke Imam Ahmad. Gurunya nggak berhasil, muridnya sekarang dihasut. Ya Imam Ahmad, katanya Imam Syafi'i itu orang alim, orang hebat. Kenapa pendapat ente sebagai murid nggak pernah dihormatin? Bahkan berbeda pendapat. Pendapat ente sering ditolak, pendapat ente sering didalilin lebih hebat pendapat Imam Syafi'i. Gimana sih Imam Syafi'i? Padahal ente lebih pintar, ente lebih alim dari guru ente. Apa jawab Imam Ahmad? Kamu tahu, kamu melihat aku seperti ini, aku ini adalah setetes daripada ilmu guruku Imam Syafi'i. Ya. Ilmuku ini setetes daripada guruku Imam Syafi'i. Kalau kamu mengatakan Imam Syafi'i tidak ada apa-apa, berarti aku tidak akan ada lebih, tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan guru. Ya. Begitu mereka
menghormati, nggak pernah terhasut. Ya, terhasut itu nggak pernah. Karena nanti bakal banyak penghasut-penghasut yang timbul di akhir zaman yang bakal memecah belah umat. Maka kata Nabi, fa idza zala ahlul baiti, apabila ahlul baitku sudah tidak ada, ahlul baitku dihina-hinakan, keluargaku dihina-hinakan, keluargaku dicaci maki, keluargaku difitnah, ya, karena kalau ahlul ummati, tungguin akan ada bencana kepada umatku. Ini Nabi nih, kitabnya ada, halamannya 20 sampai 21, ya, karyanya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia, ulama Nusantara, rujukan kita semua. Karya beliau ratusan. Karya beliau itu dipakai di seluruh dunia, sampai negara Arab pun pakai karya beliau. Orang alim, ya masya Allah, nggak pernah mencela. Apakah lebih pintar si pentil daripada, ya, daripada Syekh Muhammad Nawawi? Ya kalau pentil kita tahu kan, karena hujan terus busuk, ya kepanasan peot. Namanya belum tentu. Beda antara buah sama pentil. Kalau buah udah jelas, buah itu udah enak dimakan, udah jelas hasilnya. Kalau pentil kan belum tentu. Ya kan, dibandingkan dia pentil sama ulama-ulama dulu, ya hebatan ulama dulu lah. Ulama dulu udah jelas hasil karyanya, udah jelas mempersatukan umat, udah jelas ahli ibadah. Nah, ya kalau ini beda zaman sekarang, hati-hati. Rafidah zaman sekarang ini hati-hati nih. Memecah khawarij, dia tukang memecah belah ini khawarij. Hati-hati, ya. Maka kata Nabi, kalau ahli baitku sudah dihinakan, ahli baitku sudah dicaci, ahli baitku keturunanku Ba'alawi telah dikata-katain, dihina-hinakan, apalagi ulama-ulamanya. Habib Usman dikatain, padahal karya Habib Usman mufti, dibilang pengkhianat. Kalau nggak ada Habib Usman tuh hukum nikah tuh nggak ada tuh. Nah, hukum nikah yang ada di Indonesia itu jasa besar Habib Usman. Dulu Belanda nggak mau mengadakan hukum Islam, pernikahan secara Islam, itu Habib Usman. Dia bilang Habib Usman angkat negara, angkat Belanda. Bukan. Kalau kita pada saat itu penjajah, ya, kagak kita ayomi umat dengan kayak begitu, umat bakal hancur, negara Islam bakal dihancurkan. Masya Allah, Habib Usman luar biasa. Karya beliau difitnah. Nah, itu yang tukang-tukang fitnah itu hati-hati. Hati-hati ulama-ulama yang udah jelas, alimnya udah jelas, istiqomahnya udah jelas, jasa-jasanya. Kalau dia jasanya apa? Cuma memecah belah umat doang, ya Allah. Nauzubillah, hati-hati. Hati-hati antum semua pesan, hati-hati. Jangan sampai ikut-ikutan sama yang kayak begitu. Ikutinya udah jelas saja Hadrati Syekh, ya, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Mbak Khalil Bangkalan, ya, kesininya tuh ya mama kita, ya, guru kita ada dari Gentur, ada dari Cibuduk, ada juga mama Tanah Baru, Ajangan Tanah Baru, ya, Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Ikutin guru-guru kita yang benar-benar istiqomah, ya, luar biasa. Beliau itu gak ada yang ngomongin begitu. Apa beliau nggak tahu? Ya mama sempur perelet sana. Ikuti beliau yang masya Allah luar biasa. Maka kalau ahli bait itu sudah dimusuhkan, sudah dinafikan, sudah hilang, maka tungguin bakal perpecahan, bakal timbul paham-paham yang akan menyesatkan kalian, dan bakal banyaknya ikhtilaf di dalam akidah. Nanti bakal banyak. Oh begini timbul. Akhirnya pengacau ngomong asal sembarangan. Dekat sama malaikat lah. Astagfirullah. Luar biasa, emang malaikat itu siapa? Tuh ngomongnya udah pada ngaco. Tapi ada orang yang ngomong ngaco itu dia ikutin. Ngomong sama ngaco, tenang. Pekerjaan tukang joget. Astagfirullah. Coba akal-akalnya sempurna gimana sih melihat kayak begitu? Dia bilang pangkatnya Qutbil Gaus, pangkat wali paling tinggi.
Pangkat wali itu nggak dicapai dengan menghina orang, menyombongkan diri. Nggak ada wali yang mengaku dirinya wali, nggak ada. Enak benar, saya wali ini saya dekat. Wali apa? Wali murid. Itu bukan wali yang kayak begitu. Wali nggak ada. Wali nggak ada yang menghancurkan ahli bait, nggak ada. Syekh Yusuf An-Nabhani pengarang kitab Syarhul Ma'abad fi Ali Muhammad tentang keluarga Nabi, pencinta keluarga Nabi. Anda tahu ahli ibadahnya 12 tahun dalam tanah sholat dan salawat doang. Gak ketemu orang 12 tahun, sanggup gak itu? Masya Allah, pangkat wali itu pengarang kitab Sa'adatul Darain, kitab salawat 12.000 salawat isinya. Luar biasa. Gak ada yang kayak begitu dirinya. Saya wali. Kata oleh kalau orang yang mengaku dirinya wali, itu bukan wali. Ya, wali murid atau wali kawin kayak begitu. Hati-hati tuh. Jangan kita ikut-ikutin yang kayak begitu. Wa ana amanu li ashabi, dan aku pengaman bagi sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Fa'idha zahattu, apabila aku zahattu artinya kan zahattu pergi. Di sini tafsir ayat maut. Apabila aku telah meninggal, karena qadau ala ashabi, maka ketetapan bakal berpecah belah kehancuran para sahabatku setelah Nabi meninggal. Ya, apa yang terjadi sahabat-sahabat? Ini Nabi udah contohin. Sahabatku, aku pengaman dari sahabatku. Pas Nabi meninggal, terjadinya pas Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar mati dibunuh, Sayyidina Utsman mati dibunuh, Sayyidina Ali mati dibunuh. Semuanya. Lihat kekacauan, ada perang Bahrain, ada perang Siffin, ada perang Jamal. Itu hati-hati nih. Orang kafir itu gak bakal berani menghancurkan kita dengan jelas-jelasan, karena Islam kalau dihancurin mereka. Islam kalau dihancurin berani mati. Coba kalau ente ini dilarang untuk sholat, dilarang untuk puasa Ramadan, ngamuk kita. Ngamuk. Tapi kalau kita dipecah belah untuk nggak bersatu supaya kita saling membenci, pecah belah, itulah tujuan mereka. Akhirnya kita sama kita saling bunuh. Hati-hati. Makanya jangan ikutin ulama-ulama kuntio, ikutin ulama-ulama yang salah, ulama-ulama yang terdahulu yang ahli kitab. Ya, awas nih. Lihat bagaimana kehancuran ulama dulu. Perang, terjadinya terbunuhnya Sayyidina Utsman dengan sebabnya apa? Lihat, ya, terjadinya terbunuhnya Sayyidina Ali dengan sebabnya apa? Semuanya penghasutan di dalam. Penghasutan. Sayyidina Ali terbunuhnya lah Khawarij. Sayyidina Utsman bin Affan terbunuhnya oleh kaum Syiah. Ya. Hati-hati. Dulu Islam tuh lagi kuat-kuat maju-majunya, orang kafir itu berpikir kumpul mereka gimana cara menghancurkan Islam. Gak mungkin Islam kita hancurkan dengan cara perang. Kalah dulu dia lawan Islam. Islam sedikit bisa ngancurin yang banyak karena keimanannya, rahmat Allah, pertolongan Allah. Akhirnya mereka mengirim 3 pemuda, Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Kawasi, Wa'il bin Wasiyah. Mereka mempelajari ilmu agama Islam, berdandan-dandan ulama, pakai imamah, hebat ilmunya, ngomong bisa bahasa ini, hafiz Quran, bukan barang sembarangan. Yang menghancurkan Islam dari dalam bukan tukang beca, bukan tukang ojek, bukan ulama yang punya ilmu, tapi menghancurkan karena ilmunya tidak berkah, menghancurkan, memecah belah umat. Ini yang disebut ulama suku. Panjang itu kisahnya. Waktu kita nggak keburu kalau kita jelasin yang demikian. Maka kata Rasulullah, aku pengaman atas sahabatku. Kalau aku tidak ada, ketetapan Allah akan kena bencana sahabatku, benar kata Rasulullah. Wajibalu amanun li ahli al-ardi. Adapun gunung-gunung pengaman atas bumi ini. Fa idza zahat, apabila gunung-gunung itu sudah hancur, gunung-gunung itu dihancurkan, gunung-gunung itu tidak ada, karena qadau ala ahli al-ardi, maka ketetapan Allah bakal hancur muka bumi ini.
Kalau gunung-gunung sudah tidak ada akan hancur. Maka lihat dirangkatkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad dari bintang, umat, keluargaku, aku dan gunung. Ini memiliki hubungan untuk pengaman. Jadinya intinya ya, yang sekarang banyak di medsos jangan didengerin. Ikutin ulama-ulama kita yang terdahulu ya. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah terbesar adalah di negeri kita Nahdlatul Ulama. Ikuti ulama-ulama salaf kita, ulama-ulama yang kesian. Hadratus Syekh, beliau mengumpulkan ulama, mempersatukan untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai dikhianatin dari dalam. Nah, pengkhianat-pengkhianatnya ketahuan sekarang. Siapa? Yaitu yang keluar daripada aturan Hadratus Syekh. Nggak percaya makanya belajar. Jangan kita mengaku Nahdlatul Ulama tapi kita Hadratus Syekh nggak pernah dipelajarin. Pelajarin, tahu gimana kita Hadratus Syekh. Buka Nurul Mubin, buka lagi kitab-kitab yang lain. Tetap Hadratus Syekh mengamanatkan tentang kecintaannya kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadikan ilmu yang barakah manfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kajian ilmu dari kitab Nuzul Ibad. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita sehari-hari, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan juga kita dapat menjalankan kehidupan ini dengan bermanfaat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, untuk kajian ilmu yang kedua akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Naim Mukhtar. Mudah-mudahan apa yang juga beliau sampaikan ini juga bermanfaat buat kita semuanya. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selawatan dulu ya Pak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi
لله وكفى وعلى النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري آمين واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب. Puja dan puji syukur hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan kepada kehaliban alam, junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat-umatnya kelak nanti kita kumpul di surganya Allah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ad-Da'i ila Allah wa Rasulih Habibun al-Mahbub al-Habib Hashim bin Baris al-Qab Mata'an Allah futuli hayatihim amin wa nafa'na ulubihim bid-darain amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Bapak Haji Muhammad Asmad, yang saya hormati banyak guru-guru Bapak Ustaz Mualim Sanusi, kemudian Bapak Ustaz Nafis, alhamdulillah juga Bapak Ustaz Jainuddin ya. Saya Bapak Ustaz Abdul Somad, masya Allah. Iya UAS. Mobil khusus kakanda tercinta Bapak Ustaz Abdul Rahim. Mudah-mudahan senantiasa kita semua yang kumpul bersama para guru-guru kita di tempat yang mulia ini insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus para jamaah, bapak-bapak, para hadirin yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Guru saya berpesan, kalau kita mau mulia, maka muliakan yang sudah dimuliakan sama Allah. Ini kita kalau mau hidup mulia Pak, maka muliakanlah apa yang Allah udah muliain. Contohnya mana? Ini masjid mulia, Allah udah muliain menjadi rumahnya. Maka ketika kita selalu masuk di dalamnya, kita akan mulia. Al-Quran mulia, mulia. Kalamullah. Ketika kita sering membaca Al-Quran, maka Allah akan muliakan kita. Habaib mulia, mulia. Karena zuriyah Rasulullah. Ketika kita dekat dengan beliau, maka itu akan menjadi kemuliaan buat kita. Saya punya guru Pak, tadi disebut nama Habib Hashim bin Baris al-Qab. Guru saya Mama Ajangan Nahrawi Tanah Baru. Itu orang Bogor, kalau dengar Mama Ajangan Nahrawi itu luar biasa. Beliau ulama besar, tawaduk, cinta sama habaib. Siapapun habibnya yang datang ke tempat Mama Ajangan Nahrawi selalu dikasih hadiah, selalu dikasih amplop. Kalau tak ngerti hadiah, tak kata hadiah apaan lagi, selalu disemuhin Pak. Sebuah cerita, singkat cerita, mudah-mudahan ini menjadi nambah-nambah keberkahan Mama Ajangan Nahrawi. Singkat cerita, suatu hari ada seorang habib berkelahi dengan warga sekitar. Terdengar oleh Mama Ajangan Nahrawi, tiba-tiba itu habib dipeluk. Jangan disakiti, jangan disakiti. Di dalam tubuhnya ada darah Rasulullah. Luar biasa Pak. Makanya guru saya bilang, ketika terjadi seperti ini, kita yakini yang sudah menjadi keyakinan kita. Makanya Al-Quran mengajarkan Pak, dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka sembahlah Tuhan kita sampai kita datang keyakinan, sampai datang ajal kita. Ini kita udah yakin sama guru-guru kita. Apalagi ulama-ulama besar seperti Syekhuna Khalil Bangkalan. Saya kalau ingat Syekhuna Khalil Bangkalan Pak, saya ingat cerita.
Itu beliau, siapa yang bilang beliau enggak wali? Ini Syekhuna Khalil Bangkalan, guru Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Suatu ketika ada santrinya Mbah Khalil lagi nyapu. Ini santri nggak pernah belajar sama Mbah Khalil. Dia ke setiap harinya itu ngempanin ayam, Pak. Jadi saya Mbah Khalil punya ayam. Ini dia bagian ngempanin nih. Dia nggak ngaji. Singkat cerita masuk waktu sholat. Udah gitu selesai orang sholat jamaah dipanggil sama saya Mbah Khalil, Ahmad, kebetulan namanya Ahmad. Iya Mbak Yai, kamu nggak sholat Ahmad? Saya nggak bisa, bukan Ahmad sini, Madono, Madura, Manggaran. Kalau Ahmad sini lagi katanya. Ini kata Ahmad nih, saya nggak bisa Mbak Yai. Kok nggak bisa Mas? Kan sementara waktu sholat masih panjang. Saya kalau nggak berjamaah, saya nggak bisa sholat Mbak Kiai. Kenapa Mas? Saya nggak bisa bacanya Mbak Kiai. Kalau saya berjamaah, saya ngikutin imam. Imam ruku, dia ruku. Imam sujud, dia sujud. Oh gitu Mas? Terus gimana kamu sholatnya? Saya nggak bisa Mbak Kiai. Ya udah ikutin saya. Dibimbing syahadat sama Abah Kiai Mbak Khalil. Ikutin saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Baca Mat. Asyhadu kala ilaha illallah. Yang benar Mat bacanya. Ikutin lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca Mat. Asyhadu kala ilaha illallah. Saya nggak bisa Mbak Kiai. Ya udah sekarang begini. Kamu nggak bisa baca apa-apa, nggak bisa. Ikutin saya. Beton 10, diambil 9, tinggal 1. Allahu Akbar. Ikutin Mat. Yang ini mah dia bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Beton 10, diambil 9, tinggal 1. Allahu Akbar. Bisa, bisa Mbak Kiai. Udah kamu sholat pakai itu. Akhirnya dia sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Beton 10, diambil 9, tinggal 1. Allahu Akbar. Makanya orang yang baru sholat Pak, jangan dikatain apa-apa. Udah biarin dia mau sholat udah bagus banget. Ini mah kadang-kadang mulut kita tumben dia ke masjid. Orang baru ke masjid dikata gitu nggak bisa kata mau datang-datang lagi dia malu. Jangan Pak, biarin. Ini siapa Khalil wali loh, bukan orang sembarangan. Kemudian singkat cerita, ini Sayyidina Khalil berangkat kemana? Ke Mekah. Dia berangkat beliau ke Mekah. Kalau dulu mah Pak, ke Mekah itu 6 bulan. Naik apa namanya tuh? Kapal. Belum ada kapal internal, belum ada. Kalau sekarang orang pada berangkat haji Pak, 9 jam lewat 9 jam 15 menit nyampe sekarang jeda. Enak. Yang sekarang pada berangkat haji nih, itu luar biasa, itu enak sekarang. Ini dulu Syekhuna Khalil berangkat ke Mekah. Tiba-tiba bagiannya ketinggalan. Ini si Ahmad lagi nangis, ya Allah, ini guru saya, sendalnya ketinggalan. Saya khawatir takut guru saya nanti kakinya sakit, kakinya luka karena di Mekah mah panas, di Arab Saudi mah panas. Akhirnya ini si Ahmad yang nangis setiap malam. Dia ingat ijazah yang dikasih sama Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Beton 10, diambil 9, tinggal 1. Saya pengen ke Mekah ya Allah. Allahu Akbar. Nggak nyampe Pak. Pas tiba-tiba di belakang Syekhuna Khalil. Lah kamu Man? Iya Mbak Kiai. Aku di Indonesia, aku di Madura mikirin Mbak Kiai karena sendal Mbak Kiai ketinggalan. Padahal Kiai Khalil mah sendalnya ketinggalan juga pasti akan selamat. Karena patuh taatnya seorang murid kepada gurunya nih Pak. Nih kayak begini Pak, jadi murid mah. Ini mah enggak, rumahnya guru mau bikin maulid pada kabur. Takut beda sumbangan. Dan jangan guru lagi kesusahan mah kudu bikin sebagai murid kudu ngerti kan begitu lah. Ini Syekhuna Khalil mengajarkan. Akhirnya apa ditanya, kamu naik apa ke sini sehingga kau nyampe di Mekah? Naik beton Mbak Kiai. Kok bisa Mbak? Bisa Mbak Kiai.
Terus kamu mau tetap sama saya di sini di Mekah, apa kau mau pulang? Pulang Pak Kiai. Nanti kalau saya di sini, ayam Pak Kiai nggak ada yang ngurus, nggak ada yang ngasih makan. Oh iya benar. Nanti pulang mau naik apa? Saya naik beton Pak Kiai. Beton 10, diambil 9, tinggal 1. Allah itu Pak, orang dulu kalau udah yakin, insya Allah akan diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan mah cuma syariat. Coba kalau kamu urut tuh Pak ya, tuh mantra-mantranya, tulang ketemu tulang, sumsum ketemu sumsum, lo tahu lo ibu-ibu mah, kulit ketemu kulit, darah ketemu darah, sembuh, sembuh. Karena apa? Yakinnya dia kepada Allahnya. Begitupun kita, cinta sama habaib, cinta sama guru-guru kita nih Pak. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya ingin menyampaikan pesan dari Al-Syekh Ibrahim bin Nun. Beliau mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tarakta dunya am dunya tarakta. Wahai anak Adam, apakah engkau yang akan meninggalkan dunia atau dunia yang akan meninggalkan engkau? Ini kita yang meninggalkan dunia apa dunia yang meninggalkan kita Pak? Ayo dah. Kita yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita? Hakikatnya adalah dunia Pak yang meninggalkan kita. Saya mau tanya, kita meninggal dunia, kira-kira dunia ini masih ada nggak Pak? Nggak ada. Selagi belum kiamat terjadi masih ada. Makanya kita ini Pak yang ditinggalin sama dunia, kita mau nanti dipendam. Selesai hidup kita, selesai kita nih, udah masa habis hidup kita kontrak di dunia, dunia mah tetap ada walaupun kita udah dipendam. Ini tandanya tarakta dunia atau dunia tarakta. Kita yang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkan kita. Kemudian apa? Al-Imam Syekh Ibrahim mengatakan, jama'atud dunya atau dunya jama'atud. Ini kita yang ngumpulin dunia atau dunia yang mengumpulkan kita? Ini kita romanya Pak pengen banget kaya, Masya Allah. Pengen apa pengen kita kumpulin. Padahal nanti itu semua akan kita tinggalkan. Dunia inilah yang mempersatukan kita. Kemudian yang ketiga pesan Syekh Ibrahim bin Nun menjelaskan, qataltud dunya atau dunya qataltud. Engkau yang menundukkan dunia atau dunia yang menundukkanmu. Jadi kita jangan berharap Pak. Kita minta sama Allah biar panjang umur, minta panjang umurnya kita biar soleh, biar sehat, panjang umur, manfaat buat orang banyak. Amin ya robbal. Kan begitu ya Pak. Duit banyak, urusan kagak. Kayak Haji Bolot kontrakannya 140 pintu Pak. Dia bilang, Haji Bolot umur saya 83 tahun dia bilang. Orang hidup kan cuma 3. Apa kata Haji Bolot? Yang pertama jangan ambisi, yang kedua jangan degik bewa orang. Kata Haji Bolot nih, jangan sirik bewa orang. Yang keempat, yang ketiga banyakin sedekah dah. Kan begitu. Makanya dia mah duitnya banyak, urusan kagak. Usianya panjang, sehat, amewe gini kata dia belum pernah dirawat di rumah sakit. Tuh, insya walaupun biar kayak gitu, selagi itu baik kita ambil. Amin ya rabbal. Jadi Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, inti daripada saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yuk sama-sama kita makin cinta kepada habaib. Karena habaib inilah yang akan nanti kita sama-sama bersama beliau menuju Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita jangan terus Pak, yang ada di benak kita dunia ini kan kita tinggalkan. Oleh karena itu, mari kita baca suratul Fatihah. Kita khususkan buat para jamaah haji Pak Indonesia yang saat ini pada berangkat. Mudah-mudahan pada sehat, insyaallah ibadah yang wajib, yang sunnahnya, rukunnya bisa terlaksana. Dan kita juga semua berdoa kepada Allah biar pada bisa berangkat ya Pak, dari haji maupun umroh. Dari mana ke rezekinya mah kita
Kita mohon sama Allah biar dibanyakin, biar disehatin, biar digampangin semuanya. Saya juga minta fatihahnya Pak. Mudah-mudahan saya sedang merintis pesantren, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan semuanya. Biridhanillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah wa bi karamatil awliya wa bi ma'unatil ulama wa bil mu'izzatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Izin Habib, Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian mutiara ilmunya oleh guru kita Bapak Ustaz Naim Mukhtar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya masuk ke sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM Bapak Haji Asmad. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram wal Mukarram Al-Alamah Rahimahullah Al-Habib Hasim bin Faris Al-Kab. Alhamdulillah beliau sudah memberikan ilmu kepada sekalian. Insyaallah kita manfaatkan apa yang telah dilakukan tadi, supaya kita berkah dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para asatidz, alhamdulillah banyak sekali, mohon maaf kalau saya tidak bisa sebutkan persatu. Ya namanya saya mengikuti baru sekitar 2 bulan barangkali ya. Alhamdulillah berdasarkan kita dikasih yang keempat. Setelahnya saya terbiak itu di Ar-Rahman, Al-Yakin, Al-Majirin, di Nurul Hikmah yang keempatnya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Terutama yaitu Bapak Ustadz yang memberikan ilmu tausiah dan sekalian yang baru saja, yaitu Bapak Ustadz Naim Mukhtar. apa yang belum berkali ini, Bapak Ustadz Naim Mukhtar. Itu yang orangnya masya Allah centil banget nih, pendek orangnya, ilmunya banyak, alhamdulillah. Ya begitu luas, yaitu pengetahuannya yang baru saja terdengar bahwa akan merintis sebuah pesantren. Ya, itu kesempatan kita untuk yaitu memberikan ilmu kepada beliau. Insya Allah anak-anak kita yaitu bisa menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala di samping ilmu pengetahuan dunia tentunya. Cuma sekalian, alhamdulillah kita juga dihadiri oleh Bapak
Kelurahan Sukmajaya, Bapak Mulyadi SE, alhamdulillah beliau sudah berangkat dengan kita. Namun Bapak Lurah Ali Baru ada halangan yang lain, beliau tidak bisa hadir di hadapan kita. Kita doakan agar sukses seluruh apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf kepada para asatidz yang saya tidak sebutkan satu persatu. Emang yang satu baru kali ini saya berjumpa, belum kita kenal, dikarenakan kata orang sana tidak kenal tidak sayang, tidak kenal mudah, kenal tidak itu sayang semua. Insya Allah bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para asatidz yang banyak di sana, saya mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan penting saya kepada para asatidz dan asatidzah. Jemaah sekalian, selamat salam sejahtera agar senantiasa dilimpahkan kepada kita Muhammad SAW atas keluarganya, para sahabatnya. Kita umat insya Allah sedang berusaha melaksanakan syariat dan sunnah beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, saya Al-Fakir, mohon maaf ya Bapak MC, saya tambahkan sedikit nama saya Al-Fakir Haji Muhammad Asmat. Ini guru saya yang menamakan sana. Mohon maaf ya, di Mekah waktu tahun 1994. Sejarahnya, waktu mau ziarah dikumpulkan nama Asmat ada 5. Bersama sampai saya almarhum Kiai Solo mengatakan, kalau ini kami suku Asmat nih. Kira-kira suku Asmat kemana ya? Bapak kenapa suku Asmat Pak? Kenapa? Bugil. Ya. Makanya saya berpikir, ya, supaya nama kehambaan ke bawah. Di sana siapa yang menambahkan namanya atau menambahkan namanya atau mengurangi namanya? Di sana itu opasnya 10 real gitu. 10 real berkumpul, yang digunakan namanya, yang tambahkan namanya, langsung saya tambahkan. Jadi asalnya Asmat, jadi Muhammad Asmat. Jadi jangan selalu Google. Masya Allah dulu, malu Pak ya orang yang Masya Allah. Ya tadi Muhammad Asmat. Ini mohon maaf ya, mohon maaf bukan membanggakan, bukan. Ini saya ikuti guru-guru saya atau sama guru saya almarhum, yaitu Bapak Kiai Haji Somad Anidul Hasan. Ya, Bapak sekalian, yang selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa bisa menghadiri tempat saya dengan al-berkahnya daripada guru kita Al-Mukarramul Muhtaram Pak Ustaz Abdul Rahim, ya, yang alhamdulillah beliau juga sering kesini berkecimpung mengajar dan sebagainya, ya, terutama mengikuti guru kita ini, guru kita, ya, yaitu almarhum Al-Mukarram, maaf Al-Mukarram, yaitu Habib Hasan Kab, 10 tahun lebih di sini ngajar, ya, 10 tahun lebih di sini ngajar, sebulan 2 kali, ya, yang pertama Ukutul Jen, yang kedua fikih, ya, alhamdulillah. Jadi guru kita ini untuk di mana saja mereka lain kitabnya, bukan satu kitab, lain kitabnya. Alhamdulillah kita tadi cuma mengikuti itu mengenai pola masalah dulu. Jadi sama-sama kita erat, sama-sama kita pegang teguh agar kita dekat bersama dari alam yang panah ini sampai ke alam yang tetap dan abadi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cuma sekalian juga diinginkan saya atau bukan saya, ya tadi kata guru kita, doakan panjang umur taat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Cuma sekalian, saya sudah sesepuh, ibarat matahari sudah murun. Saya nggak tahu kapan sirapnya, saya nggak tahu ya. Makanya saya semakin usia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah kan tahun 4 nih, selain lebaran dari masih banyak ke sana. Itu bulan Ramadan berputar terus.
Doakan saya supaya saya kuat ibadah Allah Ta'ala, di mana nanti bagi kesempatan untuk tempat taklim ini saya bisa menghadiri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Untuk itu tentunya juga kami atau saya mengucapkan terima kasih atau banyak terima kasih kepada para DKM ya. DKM Kesulihan hampir 24 di sana, masjid-masjid dan musola-musola yang ada sekitar, yaitu di Kelurahan Kalibaru, disingkatnya Subuh Gabungan, yaitu Kelurahan Kalibaru Suka. Alhamdulillah yang dipimpin oleh guru kita Mukarram Bapak Ustadz Abdurrahim. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kita pun dihadiri oleh guru kita, oleh sepupu kita Bapak RW Bapak 10 Bapak Limeri Koto. Ini lain namanya, ini orang Medan ya. Orang Padang lama di sini sepuh, alhamdulillah sekarang jadi RW pilihan. Alhamdulillah. Juga sekali lagi contohkan seluruh DKM masjid atau musola, mudah-mudahan datangkan Anda sekalian, insyaallah itu berkah dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk akhir sekali sambutan saya itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sana sini kehadiran Bapak untuk sekalian, berkali saya sangat baik, kurang tegur sapa dan sebagainya. Tempatnya apalagi yang namakan yaitu kalau kata sini jamu-jamuan ya, bukan jamuan ya, apa namanya Pak? Makanan, gitu ya, makanan minuman itu kan, ya, kurang sesuai ya dengan keinginan Anda ya. Kami atas nama Sipul Baik mengucapkan mohon dibuka maaf yang sebesar-besarnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mas sekalian, barangkali itu yang dapat disampaikan. Kenapa ada Ismat ya? Ilmu yang nggak ada. Bisa kata-katanya ada. Insya Allah bisa dimanfaatkan, bisa dipaham dan bisa dimengerti oleh jemaah sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terbahagian guru kita yang sedang melakukan ibadah haji, yaitu Ustaz Asad Adhari dengan keluarga dan yang lainnya dari maksud kami juga ada dan seterusnya. Terbahagian agar hajinya menjadi haji mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bulan haji masuk akhirnya, yaitu saya mengatakan naik kapal sampai ke Jeddah, mikot ihram pergi ke Mekah, tawaf sa'i, Safa Marwah, habis cukur, selesai sudah ya, terhaji ya, enak ya, mudah-mudahan ada makhluk Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Haji Muhammad Asmat yang telah memberikan sambutannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Lurah Sukmajaya. Dalam hal ini langsung akan disampaikan oleh Bapak Haji Mulia BSC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa ta'mim bil khair. Sadaqallahu rajim. Guru kita Al-Mukarram Al-Habib Hasim bin Faris Al-Kaf, Al-Mukarram Ustaz Naim Mukhtar, Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Asmat, Al-Mukarram Ustaz Cilok. Ini samping saya. Kita doakan semoga guru-guru kita tersebut senantiasa dipanjangkan umurnya, sehat dan jasmani dan rohaninya, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan rizkinya oleh Allah SWT, serta dimanfaatkan ilmunya dalam mengajarkan ilmu Allah pada kita sekalian. Yang saya hormati para guru-guru, para sesepuh yang saya nggak sebutin satu persatu, seluruh ketua DKM yang tergabung dalam Subuh Gabungan Suka,
Bapak RW 10 ini RW Kelurahan Sukmajaya, Bapak-bapak RT yang hadir, ibu-ibu, senior saya, ini ada Bapak Haji Eman Hidayat, sebelum pensiun beliau menjabat sebagai camat. Abang saya Bang Suryadi yang ada di belakang, beliau juga pernah menjabat lurah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan berkumpulnya kita berkumpul yang senantiasa berkah dan barokah serta pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, seminggu yang lalu pada malam Senin ini orang tua saya, guru kita Almarhum Ustaz Haji Muhammad Asma beserta Bapak RT Abdul Rahman, kalau saya mau nyebutnya RT Jangkrik begitu kan, dia nyampe ke rumah saya Pak habis maghrib malam berantakan, Pak bocah pada ngaji di rumah gitu kan. Dia nyampe, dia bilang begini, Pak Lurah, besok hari Sabtu tanggal 8 ada subuh gabungan ada subuh gabungan di Nurul Hikmah. Ya Allah Pak Haji, saya bilang kalau tiba ngundang untuk pakai datang apa? Saya bilang saya mau pakai telepon doang di WA gua, kalau sehat mah sempat saya datang begitu kan. Saya pengen nyabak kesini katanya begitu, alhamdulillah. Jadi Wan Haji Asmat sama Pak RT Jangkrik udah tahu rumah saya begitu. Jadi saya diundang Pak, kalau orang tua yang undang kita kan bingung. Benar, saya malam tidur gua dari depan baik. Saya sampai bilang ke istri saya, Mi, kalau takut kesiangan besok kuliah subuh dia Nurul Hikmah bangunin ya gitu. Malam habis tahlil di tahlil 40 tuh di Mekarjaya, udah jam 11 pulang gitu kan. Tidur langsung takut kesiangan gitu. Alhamdulillah tadi sebelum subuh saya udah datang. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah ini jangan sampai bubar Pak kuliah subuh. Mohon maaf, kita makan kadang-kadang males gitu kan gitu kan. Saya juga punya kuliah subuh namanya Al-Fajriyah Pak, nih Ustaz Cilok udah pada ngisi, udah 3 kali kalau nggak salah. Saya sekretaris udah 8 tahun. Itu Al-Fajriyah udah 22 tahun berdiri, alhamdulillah. Itu ada 22 masjid, 8 musola. Ada Kelurahan Kalimulya, Kelurahan Jatimulya, Kelurahan Pondok Raya juga, sama Kelurahan Harapan Jaya. Paling jauh Masjid Baitul Faidin Kabupaten Bogor. Itu jamaahnya sekitar 300 sampai 400 orang kalau hadir semua. Banyakan kurangnya tapi yang gitu. Ya, ini jadikan wasilah silaturahmi Pak. Pertama wasilah silaturahmi. Karena kita sama ini pojok-pojok. Oh Bapak ini masjid ono, Bapak ini musola ono, gitu kan? Kita jadi kenal. Kedua ilmu yang kita dapetin Pak. Ya Allah Pak, kapan sih kita kalau kita pengen masuk surga dengan ibadah kita mah kagak bakalan Pak, kesampean. Orang kita habis sholat atau kalau habis sholat kabiro juga apa kok kayak ingat kita habis sholat. Nih kalau bukan wasilah sama guru kita. Sama ilmu yang kita dapat penyempurnaan amal ibadah kita. Apa yang kita Pak kalau ngerti dari ibadah kita masuk surga mah no Pak. Mohon maaf, sedekah ria, ya kan? Kita mah bantuin kerja bakti, pengen dikata orang. Itu kalau ibadah kita mah. Singkat saja ada 2 yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Baik buat orang warga Sukmajaya, orang Kalibaru, nggak apa-apa sama. Saya sebulan Mei ini udah 2 kali dipanggil sama polisi Pak. Selama 13 bulan saya jadi lurah, udah 8 kali saya dipanggil sama polisi. Gara-gara apa? Bocah tawuran Pak. Bocah tawuran. Kemarin bulan Juni itu, bulan Mei, awal bulan Mei saya ditelepon sama polisi jam 11 malam. Pak Lurah, tolong datang ke sini. Ini ada tawuran di depan terminal Jati Jajan. Ketangkep 8, ada yang meninggal 1. Masya Allah, tabarakallah Pak. Bocah SMK mana tuh yang meninggal? Pokoknya dekat terminal tuh ada SMK. Itu tawurannya sama SMK Mutiara. Saya datang ke sana Pak, 20 menit saya nyampe, itu udah bocah belakangan. Bawa ke rumah sakit, saya atu-atu nggak ada bocah saya, alhamdulillah saya bisa pulang. Jagain Pak bocah kita ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin hari Kamis saya habis rapat sama Dispendaknya provinsi sama Dispendak Kota Depok. Ternyata Pak, SMA, SMK, Madrasah Aliyah yang negeri gratis itu dibayarnya, disubsidi dari pemerintah dari pajak kendaraan Pak. Saya baru tahu ternyata. Kan kita Bapak kan, anak sore SMA negeri kan gratis tuh. SMK negeri gratis, Madrasah Aliyah gratis. Yang SMA ya kelas SMA itu disubsidi sama pemerintah provinsi dari pajak kendaraan yang kita bayar.
baik motor maupun mobil. Ternyata itu 66%-nya itu dibayarin buat sekolah bocah. Makanya kalau ada punya motor jangan sampai nunggak. Pesen ya, cuma pesen nggak bisa mah pesen gitu. Katanya SMA negeri, SMA negeri madrasah negeri dibayarnya dari situ subsidinya. Anggota gratis tuh. Di situ katanya kalau pajak motor pada nunggak tolong dibayarin. Dijual aja Pak. Gitu. Yang kedua, SMP sama SD negeri itu kan gratis. Dibayarnya dari mana? 46% dibayar dari PBB yang kita bayar. Kena lagi. Makanya kalau belum bayar PBB, bayar enggak? Buat sekolah bocah SD sama SMP. Karena kalau SD sama SMP itu bagiannya pemerintah kota. Kalau udah SMA ke atas itu bagiannya provinsi. Begitu ternyata, saya baru tahu Pak, ternyata begitu. Ya, jadi saya minta tolong pesan yang kedua, yang pajak kendaraan yang belum bayar atau nanti bayar. Yang belum bayar PBB juga bayar. Ini mah pesen Pak, habis kakak kemarin. Pesen ya. Bukan kata saya, gimana? Kadang-kadang gara-gara lurah datang ke bayar PBB gitu ya. Itu jadi itu ya Pak ya, saya minta tolong banget. Tolong jaga keamanan lingkungan, jaga kebersihan lingkungan, jaga anak-anak kita. Yang terakhir, yang belum bayar PBB bayar dah, yang belum bayar motor bayar dah. Wayahnya dah itu ya, gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi dengan kehadiran ini antara udah pulang jadi belum pulang gitu kan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Lurah, Bapak Haji Mulyadi yang telah memberikan sambutannya. Dan mudah-mudahan jamaah ya jangan sekedar memasuki pikir. Sambutan dari Ketua Suka Bapak Haji Kiai Haji Abdul Rahim kepadanya dipersilakan. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mabahdu. Langsung aja surat kita ngomongnya apa dan camblak amat temannya. Baru kenal baru diam, dulu pernah ngisi di Al-Fajriyah lagi ya baru diam saya. Lagi dengan dia lurah kita itu dengan Lurah Sukmajaya. Yang pertama tentunya kami mengucapkan ribuan terima kasih pada Bapak Haji Muhammad Asman dan juga seluruh pengurus dan jajaran yang membuat kesempatan majelis juga. Tapi insya Allah tahun besok kita melanglang buana ya, bukan hanya Kalibaru, tapi insya Allah Sukmajaya, Cilodong saya pengen rangkum semuanya begitu biar pada kesempatan, karena sudah ada yang meminta karena tahu jika saya bikin program ini saya share di beberapa grup, saya share di TikTok dan segala macam. Alhamdulillah sudah ada kesempatan kalau bisa mau keundangan, kalau perlu ke Malaysia kita jabani gitu ya, meliongkos baik gitu. Yang pertama yang ingin saya umumin bahwa saldo bulan lalu untuk pertemuan selanjutnya saya salah ngitung tanggal, yaitu terhitung kalau memang kita hitungannya adalah Sabtu kedua dan Sabtu keempat, maka untuk pertemuan selanjutnya bertempat di Masjid Nurul Yakin, yaitu pada tanggal 22 Juni tahun 2024, di mana Masjid Nurul Yakin di tempatnya Ustaz Naim Mukhtar RT 04 RW 06 ya, atau almarhum Dr. Andes Ustaz Dr. Andes Guni Iskandar. Ya, insya Allah biar kita pada hadir semuanya ya, itu saja. Dan terakhir, habis bulan ini jangan pada pulang, Bapak Haji dan nyiapin yang namanya bungkusan yang bisa dibawa. Dan mohon maaf kalau pengajian kita pembahasannya lama dan lain sebagainya, karena inilah yang memang harus kita lakukan ya, karena yang namanya ngaji makin lama makin asik kan begitu. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sama-sama kita bagi guru-guru kita bersama, pertama Akhilullah kemudian Bismillah Asim bin Barakah, juga pada guru yang lain. Mohon maaf kalau kerja sebesar namanya, namun tidak mohon saya kali masalah. Para jemaah sekalian, mari sama-sama kita sempurnakan kali kita ini atau kita tutup dengan doa, mudah-mudahan
وصحبه أجمعين آمين آمين يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من الشاكرين من حمد يوفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم محمد سنة تنجينا من هم والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وتركنا بها يا الله إنك أنت الرجاء وبلغنا بصحبيات من خيرات الحياة وتمام من غير كريم وجودك يا قدر الحاجات إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل وبارك لنا في القرآن العظيم وما قل لا إله إلا الله ما سنقول سبحانه بحمده وما صلينا وعلى وسلم بهذا المجلس هدية منا واسلة رحمة منك أنزل شامل المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على آله من الأمر والسلام بالحمد رب العالمين عند شرط القدر جلال من أهل الكبر آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا والإخوان والأساتذة برحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم ارزقنا بألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا بدال زكاء وبالراء رحمة وبالشاء زكاة وبالسين سعادة وبالسين شفاعة وبالصاد سقا وبالطاء ضياء وبالطاء تروى وبالباء زفراء وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقلب قربى وبالكف كرامة وباللام رتبة وبالميم وبالنون نورا بالوسطى بالهاء هداية وبالياء يقينا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم تقبل منا قراءتنا فاجعلنا ما كان بيقرأ القرآن من خطأ إنسان أو تحرك بلد أو موجهها وتقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على كلمة سدوا عليه أو ريب أو شك أو شاب أو استراحة أو تعجيل بدقة القرآن أو كسر أو سرعة أو شك لسان أو وقف الجبر وقف الجنة للمقام وإجابة بكل بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو جزم أو إرادة من غير ما كتب عبد الله ربه ورهبة إلى الكرام وآيات المجاب اغفر لنا ربنا دون ما الشاهد اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزن أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأرزقنا بالجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن رزق إجابة ومن الخير كلها دليلا فاقبلنا على التمام وزدنا أداء بالقلب لسنه بالخير والسعادة والبشر بالإيمان الإيمان وصلى على خيره محمد بن الهدي والرسول سيدنا محمد وعلى سيدنا وسلم تسليما كثيرا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم ارحمنا يا أرحم الراحمين وبحق الفاتحة بسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة بحق منزل عليه صلاة الفاتحة يا رب العالمين كشف القام يا من أمين يا خير الخلق يا دافع البلاء يا الله يا دافع الرحمن ويا دافع بسم الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على
Itu dulu.